Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menghadiri ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026 Miladiyah. Waktu salat Jumat kita pada siang hari ini adalah pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para jamaah yang telah memilih Masjid Baitur Rahman sebagai tempat kita salat Jumat untuk siang hari ini. Semoga kebersamaan kita pada hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah yang diharapkan mendapatkan petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Kepada para hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk segera meninggalkan aktivitasnya guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh kepada kalian untuk menghadiri salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya izinkan kami untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bang Raya periode tanggal 9 sampai dengan 16 Januari tahun 2026. Adapun yang pertama adalah laporan keuangan rutin saldo awal sebesar Rp66.000, penerimaan dari infak Jumat pekan lalu sebanyak Rp4.033.000, kemudian pinbook kas rutin sebesar Rp1.400.000, kemudian jumlah penerimaan Rp5.433.000. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp5.499.000. Adapun untuk pengeluaran untuk peribadatan sebesar Rp2.600.000, kebersihan buang sampah sebesar Rp600.000, Save Pak sebesar Rp150.000, Save Peduli Sosial sebesar Rp300.000, Save untuk Palestina sebesar Rp200.000, kemudian untuk honor marbot sebesar Rp1.500.000. Jumlah pengeluaran Rp5.350.000. Saldo kas tersisa sebesar Rp149.000. Berikutnya adalah laporan keuangan pembangunan. Saldo awal sebesar Rp6.979.272. Adapun penerimaan dari Yogi Harditya sebesar Rp40.000, dari Ahmad Muhlis sebesar Rp20.000, dari M. Rizky Apriansyah sebesar Rp5.000, pinbook rekening 7690 sebesar Rp1.500.000. Untuk almarhumah Hajjah Mariana Murtini transfer dari Febriansyah sebesar Rp5.000, Ekskafan ID sebesar Rp1.000.000, Akmaluddin sebesar Rp200.000, Kris BRI sebesar Rp452.000, Kris BSI sebesar Rp293.000, Kris BNI sebesar Rp167, Merchant BCA sebesar Rp19.249. Jumlah penerimaan Rp8.529.416. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp15.508.688. Adapun pengeluaran untuk upah tukang via transfer sebesar Rp3.180.000. Kemudian upah tukang tunai sebesar Rp3 juta. Kegiatan makan siang gratis sebesar Rp1.6.500.
pinbook untuk kafalah marbot sebesar sebesar Rp1.500.000. Jumlah pengeluaran Rp8.686.500. Saldo kas tersisa sebesar Rp6.822.188. Kemudian hadirin diinfokan bahwasanya kepada para jemaah diharapkan kita sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita dapat memasang target untuk menyelesaikan pemasangan kanopi dan perapian teras lantai 3 yang diperkirakan masih membutuhkan dana sekitar Rp145 juta dengan perincian upah tukang dan bahan sebesar Rp50 juta, kanopi dan perapian teras luar sebesar Rp30 juta, pemasangan railing lantai 3 bagian dalam dan 2 pintu depan sebesar Rp65 juta. Kemudian kita mendoakan bagi yang telah berinfak untuk pembangunan dan penopangan operasional Masjid Baitur Rahman Bangraya, seperti untuk membayar kewajiban bulanan berupa listrik, PDAM, gas, internet, kajian dan lain-lain, baik melalui transfer, tunai, kris, kota amal, sedekah subuh, sedekah berkah Jumat dan makan gratis. Semoga rezekinya semakin banyak, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani. Bagi ada yang mempunyai hutang segera terbayarkan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi ada yang masalah dihilangkan masalahnya, bagi yang belum mendapatkan jodoh agar dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar diberikan pekerjaan yang layak, bagi yang sedang ujian agar sukses dan yang telah wafat semoga Allah SWT lapangkan kuburnya, jadikan kubur menjadi taman-taman surga. Juga kita berdoa kepada saudara kita warga Palestina dan warga Sudan agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nakhususan ila baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizatina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqu alaina nawayna bihadhil fatihah ayashfiyallahu ta'ala kulla marid wa isahhil umural mubtalain wa yanassirallahu ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Sudan wa yuthabbitahum wa yansurhum ala a'daihim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Kemudian jamaah sekalian, insyaallah kami mengundang pada tanggal 18 Januari tahun 2026, yaitu pada hari Ahad besok, hari Ahad lusa, malam Senin jam 19.30 selepas Isya kami akan mengadakan acara peringatan Isra Miraj. Kami ulangi, kami mengundang jamaah sekalian pada tanggal 18 Januari tahun 2026, yaitu pada hari Ahad lusa. Setelah Isya, pada Isya kita akan mengadakan insyaallah acara peringatan Isra Miraj yang akan diisi oleh Al-Ustaz Hadi Maulana LS El Hasani. Selanjutnya yang bertindak sebagai khotib dan imam salat kita pada siang hari ini adalah Ustaz Ahmadi SPDI MPD. Alhamdulillah beliau telah berdatang ke tangan kita. Kemudian menjadi muazzin adalah Bapak Al-Muzani. Kemudian kegiatan salat Jumat kita pada siang hari ini ditayangkan live melalui akun YouTube MBR Bangraya TV. Terakhir kami memohon agar saf dirapatkan dan diisi masing kosong. Kemudian kami juga memohon agar HP dimatikan atau disilentkan. Hadirin, saat lagi khotib akan menaiki mimbar berkenan dengan ini Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyaratu salasati ayyam man masal hasa faqad lago." Barang siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, dan ketika khotib berkhutbah ia benar-benar mendengarkan dengan diam, maka dosanya antara Jumat hari ini dan Jumat pekan lalu ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat atau benda lain seperti HP pada zaman sekarang, maka ia benar-benar melakukan perbuatan yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Demikian laporan dari kami. Marilah kita siapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak tidur, mengobrol atau bermain HP ketika khutib sudah naik mimbar.
Lebih kurang kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Rasulullah SAW. Nomor bahasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Mari kita sebagai hambanya yang beriman senantiasa selalu mensyukuri setiap nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang agung, nikmat yang besar, puncak dari segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Nikmat apa itu? Yakni nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Dengan dua kenikmatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kedua langkah kaki kita menyambut seruan azan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, gunanya untuk kita melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah.
Selanjutnya, mari kita sama-sama juga di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, kita perbanyak selawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahida, sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini kelak di yaumul akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah rahimakumullah, khatib berwasiat tentunya tak terlepas mengingatkan diri khatib yang fakir ini dan mengajak kepada semua jamaah yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin menjalani semua yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semaksimal mungkin kita berusaha menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita faham, kita sadar hakikatnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal yang terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan bawalah bekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara faktor sebab pengukuh keimanan kita, penguat iman kita, tentunya dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita senantiasa selalu lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lainnya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kelemahan dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi melainkan disebabkan karena sikap kita yang abai, karena sikap kita yang lalai, karena sikap kita boleh jadi melupakan daripada zikrullah, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak dari lisannya untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari lisannya yang tak pernah berzikir kepada Allah, maka inilah yang menyebabkan dirinya akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan imannya akan semakin lama semakin merosot dan sejauh-jauhnya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita paham, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menganjurkan kita semua agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita selalu lisan kita terjaga, berzikir selalu, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengingatkan, memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Sebagaimana kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Surah Al-Ahzab ayat 4142. Jelas ayat ini
memerintahkan kita agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berzikirnya di sini sampai dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan terbaring sekalipun. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tetap kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berzikir, memperbanyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada faidah, keutamaan tersendiri selain daripada Allah menginginkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita, iman kita kuat, meningkat secara terus-menerus disebabkan karena kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, duduknya kita berada di dalam Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka mengagungkan, membesarkan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, di antara faidahnya, manfaatnya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahma wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu ma fi man indahu. Maknanya apa? Tidaklah suatu kaum, kita manusia, duduk berada di dalam sebuah majelis, la yaqudu qaumun, kemudian yazkurunallaha azza wa jalla, dia berzikir kepada Allah azza wa jalla, illa hafathumul malaika, melainkan malaikat akan menaungi mereka yang berada di dalamnya. Illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahma, dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, diliputi dengan ketenangan, turun ketenangan kepada mereka yang berada di dalam duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah. Dan yang paling terpenting lagi adalah wa zakarallahu ma fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka yang berada di dalam majelis tersebut kepada malaikat-malaikat yang menaungi berada di dalamnya. Inilah di antara salah satu faidah keutamaan yang Allah berikan ketika kita senantiasa menyebut-nyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an pun Allah memberikan kabar gembira kepada kita yang berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Luar biasa manfaat, luar biasa keutamaan ketika kita senantiasa mengamalkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkata, ada 3 macam zikir. Ada 3 macam zikir dikatakan, dinamakan atau disebut dengan zikir. Yang pertama adalah sana. Sana artinya adalah puji-pujian, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti ucapan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah ungkapan termasuk bagian daripada zikir. Sana, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, adalah bagian daripada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam zikir yang kedua menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah doa. Doa adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berdoa meminta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ini adalah bagian daripada zikir. Yang kedua adalah doa, adalah zikir. Yang ketiga menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yakni adalah riayah. Riayah maknanya adalah, artinya adalah penjagaan. Penjagaan maksudnya adalah ketika kita melalui lisan kita langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita yang kita pahami. Ya Allah, jagalah hamba. Ya Allah, lindungilah hamba.
dari segala macam mara bahaya. Ini adalah bagian daripada zikir kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk riayah penjaga ini adalah zikir. Atau bisa juga kita dengan mengucapkan kalimat yang berbahasa Arab. Bismillahi la yadurru ma'asmihi sa'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari kejahatan makhlukmu, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu sekarang berada di tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab. Sebagaimana ada yang meriwayatkan di dalam hadis bahwa bulan Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya untuk umat Islam. Namun pada saat ini kita berada di bulan Rajab, dianjurkan dan diperbanyak agar kita senantiasa selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir, menyebut-nyebut nama Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paham dunia kita ini tidak sedang baik-baik saja. Kita tahu banyak di luar sana musibah demi musibah melanda terjadi. Kita tahu, faham sekali, banyak sekali ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita tidak mulai dari saat ini, dari sekarang ini, atau mulai dari yang kecil kita melakukan, membiasakan yang baik-baik, terutama dalam beramal soleh, maka kapan lagi? Mulai dari sekarang kita berusaha, minimal kita mengamalkan zikir, berzikir kepada Allah. Satu zikir memiliki makna yang sangat dalam, manfaat yang sangat luas. Salah satu contohnya adalah satu zikir yang ingin saya sampaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, wa habibatani ilar rahman, subhanallahil azimi, subhanallahi wa bihamdihi. Amalan ini kalau diamalkan, masya Allah, luar biasa besar manfaatnya. Dua kata, mudah, ringan, diamalkan, diucapkan. Kalau diamalkan, diucapkan, dia akan memberikan sakilatan fil mizan, memberatkan timbangannya, dan dicintai Allah yang Maha Rahman. Amalan apa itu? Subhanallahil azimi, subhanallahi wa bihamdihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keistiqomahan di dalam hati kita, jiwa raga kita, untuk senantiasa taat pada Allah hingga akhir hayat hidup kita. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah, seraya hanya meminta kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, kami sebagai hamba-Mu yang lemah ya Allah, kami sebagai hamba-Mu yang banyak dosa, banyak kesalahan, kehilapan ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah, semua dosa-dosa kami, semua kesalahan kami, semua kehilapan kami ya Allah. Dosa besar kecil kami, dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tak sengaja, secara terang-terangan maupun secara sembunyi ya Allah, ampuni ya Allah. Dan ampuni pula dosa kedua orang tua kami dan dosa guru-guru kami ya Allah. Kami memohon kepadamu, istiqomahkan kami senantiasa di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah. Dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Bimbing kami, pimpinlah kami ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari sifat buruk tercelah kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu, luruskan dan dapatkan barisan demi kesempurnaan salat berjamaah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كرم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين استغفر الله استغفر. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وعملا مقبولا وتجارة لا تبور يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا